Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NPM 24403020047. Di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas rangkaian elektronika, yaitu mengenai transistor. Pertama-tama, sebelumnya saya mengerjakan tugas kuliah rangkaian elektronika dengan pengampu Bapak Abdul Mois Prasetya. Transistor itu kita sering dapatkan pada perangkat-perangkat yang terpasang di elektronika, sering terpasang di perangkat elektronika seperti HP, terus pada remote, terus pada laptop dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan bahas mengenai apa sih itu transistor sebenarnya. Jadi transistor itu mempunyai sifat atau komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Jadi secara umum transistor memiliki sifat yang terbuat dari bahan semikonduktor dan memiliki 3 terminal utama, yaitu emitter dan base, emitter, base, dan kolektor. Nah, secara umum transistor memiliki 3 kaki tersebut. Fungsi utamanya yaitu sebagai penguat sinyal atau amplifier, sebagai saklar atau switch, dan juga sebagai pengatur tegangan dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, seperti dari gambar yang seperti dalam gambar yang saya telah cantumkan, di sini ada 3 kaki E, CB maupun BCE. Dari rangkaian tersebut ada kaki emitter, base, serta kolektor. Karena kemampuannya dalam menguatkan arus dan sinyal, transistor menjadi komponen yang sangat penting dan digunakan hampir di semua perangkat elektronika modern seperti radio, televisi, komputer, dan juga smartphone. Nah, terus untuk di slide kedua, saya mencantumkan untuk sejarah singkat dari transistor. Awal perkembangannya, sebelum transistor ditemukan, perangkat elektronika masih menggunakan tabung hampa atau vacuum tube sebagai komponen utama untuk memperkuat sinyal dan mengatur arus sinyal. Namun, tabung hampa memiliki banyak keterbatasan seperti: 1. Ukurannya sangat besar dan berat. Kemudian kedua, mudah pecah dan tidak tahan lama. 3. Menghasilkan panas berlebih. Keempat, boros daya listrik. Kelemahan-kelemahan inilah yang menimbulkan kebutuhan mendesak akan komponen pengganti yang lebih kecil, efisien, dan handal. Dari sinilah penelitian mengenai bahan semikonduktor mulai berkembang pesat pada awal tahun 1940-an sebagai alternatif teknologi tabung hampa. Kemudian yang kedua, penemuan transistor di bel telepon laboratoris pada tahun 1947. Pada tahun 1947 tersebut, 3 ilmuwan dari Bell Telephone Laboratories atau AS, John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley berhasil menemukan transistor pertama di dunia yang dikenal sebagai point contact transistor. Penemuan ini menandai awal revolusi besar dalam dunia elektronika karena transistor memiliki keunggulan. Yang pertama, ukuran jauh lebih kecil daripada tabung hampa. Terus kedua, efisiensi energi tinggi dan tidak mudah rusak. Kemudian 3, dapat digunakan sebagai penguat atau amplifier maupun saklar elektronik atau switch. Transistor menjadi fondasi utama perkembangan teknologi modern, dari radio, televisi, komputer, hingga ponsel dan perangkat digital yang kita gunakan saat ini. Atas penemuan monumental ini, ketiga ilmuwan tersebut dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1956. Kemudian pada slide selanjutnya, di sini kita membahas transistor, salah satu jenis transistor yang sering kita gunakan dalam rangkaian elektronika, yaitu transistor BJT, bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor atau BJT adalah komponen semikonduktor aktif yang tersusun dari 3 lapisan bahan semikonduktor yang saling berhubungan dan memiliki 2 sambungan PN atau junction. Bahan semikonduktor tersebut mengalami proses doping
yaitu penambahan zat pengotor untuk menghasilkan daerah tipe N. Jadi pada sebuah susunan dari susunan atomnya, pada lapisan luarnya itu terdapat doping proton dan elektron yang masuk, ditambahkan untuk pada bahan semikonduktor BJT ini. Terus karena ada penambahan zat pengotor untuk menghasilkan dari tipe N atau bermuatan negatif dan tipe P bermuatan positif. Jadi step BJT memiliki 3 terminal utama seperti yang saya sudah berikan tadi pada slide pertama, yaitu E emitter, B base, kemudian C kolektor. E atau emitter mengalirkan pembawa muatan utama. Jadi di sini adalah inputnya, input yang akan masuk atau bisa dibilang tanpa input di sini untuk mengalirkan tegangan arus tersebut. Jadi inputnya bakal masuk ke situ. Kemudian untuk pengontrolan arus antara emitter dan kolektor. Jadi di sini sistem yang akan mengontrol emitter dan kolektor tersebut. Jadi dikontrol di tengah-tengah, atau bisa dibilang tanpa base-nya ini bisa ada terjadinya kontrol yang berlebih, atau bisa dibilang tegangannya tidak dialirkan. Terus untuk terakhir kolektor C untuk menampung pembawa muatan dari emitter melalui base. Jadi ini sebagai pengantar agar bisa dibawa muatan yang akan melalui dari emitter ke base. Nah, terus berdasarkan urutan lapisan semikonduktornya, transistor BJT dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama adalah transistor NPN, terdiri dari 2 lapisan tipe N dan 1 lapisan tipe P di tengah. Nah, arus utama berupa elektron yang mengalir dari emitter ke kolektor. Terus kedua jenis ini paling sering digunakan karena resistansi kecil dan efisiensi tinggi. Kemudian ada transistor PNP, terdiri terdiri dari 2 lapisan tipe P berarti positif dan 1 lapisan tipe N di tengah atau negatif. Arus utama berupa hole atau muatan positif yang bergerak dari emitter ke kolektor. Kedua umumnya digunakan pada rangkaian dengan polaritas negatif. Disebut bipolar karena melibatkan 2 jenis pembawa muatan, yaitu elektron negatif pada daerah tipe N dan hole positif pada daerah tipe P. Nah, pasti teman-teman juga pada penasaran mengenai seperti apa sih arus yang terjadi pada komponen transistor tersebut. Nah, di sini saya menjelaskan singkat saja. Yang pertama itu hubungan arus emitter, base serta kolektor. Jadi dalam sebuah transistor di bagian arus E-nya atau emitter current-nya atau arus total yang keluar dari emitter, kemudian arus pada base atau base current, arus kecil yang mengalir ke base untuk mengontrol transistor, kemudian arus pada kolektor, arus besar yang mengalir dari kolektor menuju beban. Nah, kita menggunakan konsep pada hukum Kirchhoff untuk arus tersebut. Hubungan ketiganya dinyatakan sebagai ketika arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi mereka arus emitter sama dengan arus current ditambah dengan arus base. Artinya arus emitter merupakan jumlah dari arus base dan arus kolektor. Jadi baik arus yang masuk maupun arus yang keluar itu sama semua. Sebagian besar arus emitter mengalir ke kolektor, sementara hanya sebagian kecil yang masuk ke base. Kemudian yang kedua, penguatan arus V atau high V. Transistor memiliki kemampuan untuk memperkuat arus dari base ke kolektor. Besarnya penguatan arus dinyatakan dengan vektor beta atau HIV, yaitu seperti yang telah saya rumuskan ini. Beta sama dengan arus kolektor dibagi dengan arus base. Transistor daya rendah atau betanya sama dengan 100 kurang 300. Terus transistor daya tinggi beta sama dengan 20 kurang 100. Semakin besar nilai beta, semakin besar kemampuan transistor dalam menguatkan sinyal arus lemah di base menjadi arus besar di kolektor.
Mungkin yang dapat saya presentasikan, yang saya dapat bisa paparkan hanya segitu saja. Sekian dari saya, Ardiansyah, dengan NPM 24403020047, pamit mengundurkan diri. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.